Tsumma qala hafidhahullah, man qala uhibbuka fillah. Siapa yang berkata aku menyayangi kamu karena Allah. Al-mahabbah, perhatikan, al-mahabbah itu mengandung makna yang dalam. Mengandung makna yang dalam. Karena itulah, karena mahabbah itu mengandung makna al-wala, loyalitas, an-nusrah, bantuan, membantu, berloyal dan semacamnya. Di mana hati itu cenderung kepadanya. Hati itu apa? Cenderung kepadanya. Karena itulah al-mahabbah itu tidak identik secara bahasa Arab saja. Secara bahasa Arab, mahabbah enggak identik dengan lawan jenis, enggak. Dia bisa sesama jenis. Maksudnya di sini apa? Mencintai sesama muslim, sama-sama laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Iya. Maka di antara bentuk apa namanya? Hal yang keliru adalah ketika menafsirkan al-mahabbah itu dengan makna yang sempit. Ya. Jelas sampai sini hanya sekedar berupa perasaan suka saja. Lah. Dan seperti itu. Makna mahabbah itu bukan hanya bermakna cenderung kepadanya, condong kepadanya, tapi juga mengandung makna loyalitas, ya, pertolongan, bantuan, penjagaan dan seterusnya. Ya. Jelas ya, karena itulah apa namanya? Disebutkan oleh para ulama bahwa ketika seorang muslim mengucapkan kepada di antara kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain adalah mahabbatuhu, mencintainya karena Allah. Ya, mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini hadisnya. Qala Anas bin Malik radhiyallahu an, kuntu jalisan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idh marra rajulun faqala rajulun minal qaum ya Rasulullah, inni la uhibbu hadzal rajul. Qala hal a'lamtahu dhalik? Qala la. Faqala qum fa'alimhu. Qala faqama ilayhi faqala ya hadha wallahi inni la uhibbuka fillah. Qala ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya pernah duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang lewat di hadapan kami. Maka ada salah seorang sahabat lain yang duduk bersama kami berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mencintai, menyayangi laki-laki yang lewat ini karena Allah. Ya, inni la uhibbu hadzal rajul. Yani saya siap untuk membantunya, saya loyal kepadanya, yani sesama seorang muslim. Dan ini adalah hal yang lumrah. Nabi SAW sudah berlalu di antara zikir ya yang Nabi SAW wasiatkan kepada siapa? Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, inni la uhibbuka fillah. Saya mencintai kamu karena Allah. Dalam riwayat lain, wallahi inni la uhibbuka fillah. Fala tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iya. Maka diberikan wasiat karena beliau mencintai Mu'ad bin Jabal, maka beliau berikan hadiah wasiat. Maka Nabi SAW bersabda, hal alam tahu dzalik? Kamu sudah kabarkan kepada orang tersebut? Qala la. Katanya belum, wahai Rasulullah. Faqala qum fa'alim. Kalau begitu kamu berdiri, datangi dia, beritahukan kepadanya. Ya. Qala faqama ilaihi faqal. Iya, maka orang ini berdiri berdiri dan menuju kepadanya, kemudian berkata, ya hadza, wahai kamu, wallahi inni la uhibbuka fillah. Demi Allah aku mencintai kamu karena Allah taala. Qala ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Ini jawaban yang disyariatkan kepada orang yang diucapkan padanya kalimat ini. Ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Semoga Allah taala mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai aku karenanya. Baik. Ini tentunya ya ya tadi karena sudah terjadi penyempitan makna ya. Penyempitan makna ya akhirnya apalagi ini juga kebiasaan orang Arab ya, mungkin tidak masyhur juga di kebiasaan uruf-uruf manusia kaum muslimin yang lain ya. Nah tapi wallah alam kalau di Indonesia, kalau di luar negeri juga, kalau kita lihat orang-orang Amerika masalah atau orang-orang di Eropa, ketika dia mengatakan kepada saudaranya ya, sesama laki-laki nih, dikatakan I love you, itu tidak menunjukkan mana cinta seperti lawan jenis. Yani saya teman kamu lah, kita bro gitu kan. Ya, itu sudah biasa di urufnya mereka juga seperti itu. Ya, cuma di Indonesia aja mungkin enggak tahu. Iya.
Ya, tapi kalau di luar negeri itu hal yang biasa. Ya, sebagaimana saya kira ma'ruf diketahui ya. Urfnya mereka seperti itu. Mereka mengucapkan kata I love you kepada pasangannya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada temannya. Karena kalimat itu luas maknanya. Jelas kalimat love itu luas maknanya, bukan semata-mata bermakna ketertarikan biologis, tidak. Jelas? Tapi dia mengandung makna, oh saya teman kamu, saya sahabat kamu, saya siap menolong kamu, saya membantu kamu, saya loyal kepada kamu, itu maknanya. Karena itulah ketika mana-mana seperti ini hadir dalam benak orang, ketika ada orang ngomong seperti itu kepadanya, itu luar biasa, merekatkan hubungan, ya kan? Ketika yang mengucapkan paham maknanya, yang diucapkan kepadanya paham maknanya, dia betul-betul mengapresiasi ucapan tersebut. Itu tidak gampang. Karena itulah perhatikan, para ulama mengatakan kalimat inni uhibbuka fillah itu bukan ucapan simbolis. Iya. Itu bukan ucapan simbolis, ada konsekuensinya. Maka jangan berani-berani mengatakan kepada seorang inni uhibbuka fillah, kalau dia dikeroyok kamu kabur, gitu. Jangan ngomong kayak itu. Ada konsekuensinya. Jelas sampai sini ada konsekuensi. Inilah uhibbuka fillah, yani saya tolong kamu, saya loyal kepada kamu, saya bantu kamu. Jelas? Iya. Dan ini salah satu salah satu hal yang menguatkan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Maka ketika seorang muslim mencintai dan menyayangi muslim yang lain, ya, maka konsekuensinya adalah ta'awun al-birri wat taqwa. Dalam segala hal yang baik, dalam dakwah ila Allah, dalam hal-hal yang mubah, dalam hal-hal yang sifatnya saling menguatkan satu sama lain, itu konsekuensi dari mahabbah fillah, mencintai sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bukan sekedar ucapan simbolis yang diucapkan tanpa makna. Enggak layak seorang muslim itu, apalagi kalau di Arab, ini maknanya mereka tahu. Jangan sembarangan mengatakan uhibbuka fillah tapi sekedar simbolis saja, dan seperti itu. Ya, atau mungkin di negara-negara lain yang mereka pahami kandungannya atau makna seperti itu, ya. Dia bukan ucapan simbolik yang sekedar diucapkan tanpa makna. Ya, kalau kamu jangan mengucapkan itu kepada seorang kalau kamu belum siap untuk mengorbankan sesuatu untuk orang tersebut. Jelas sampai sini? Untuk membantu dirinya dan menguatkan dirinya, loyal kepadanya, tentunya selamat dalam hal-hal yang baik ya, tahunnya dalam hal-hal yang baik. Taib wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup dulu. Insyaallah taala bab yang tersisa. Ini kita sudah masuk pada bab yang terakhir dalam azkar. Selanjutnya masuk ke qismul adab. Insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan besok hari. Wala ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.